Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Febriati Siswandi dari kelas AB Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada tanggal 11 Desember 2020, saya mengikuti seminar yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta dari Indonesia dan Uniza dari Malaysia. Materi ini membahas tentang keunikan budaya Indonesia, yaitu yang disampaikan oleh pemateri Bapak Ahmad Fadli, Bapak Lutfi Syauqi, Faznur, Saudari Pitaloka, dan Saudari Liana Melinda. Materi ini membahas tentang budaya di Indonesia, sangat beragam, yaitu terdiri dari berbagai suku bangsa dan adat istiadat. Tetapi masyarakat Indonesia menyepakati bahwa perbedaan dari bermacam budaya di Indonesia ini dijadikan sebagai persatuan dalam bangsa Indonesia, seperti dalam semboyan bahasa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keunikan budaya Indonesia beragam, contohnya dari segi budaya, tradisi, pakaian adat, dan makanan Indonesia. Yang pertama, ada budaya di Indonesia, yaitu ada wayang. Terdapat dua jenis wayang di Indonesia. Di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut wayang kulit, dan di daerah Jawa Barat disebutnya wayang golek. Yang kedua, budaya di Indonesia ada angklung, yaitu seni tradisional asal Indonesia dari Jawa Barat, yang terbuat dari potongan bambu yang dirangkai menjadi satu dengan tali rotan lalu diukir sedemikian rupa. Cara memainkan angklung ini yaitu satu tangan memegang bagian atas dan tangan satunya memegang bagian bawah, lalu digoyangkan secara perlahan dan angklung akan menimbulkan suara. Yang ketiga, budaya Indonesia ada batik, yaitu warisan dari kebudayaan Indonesia telah menjadi popularitas di mata dunia dan sudah menjadi identitas bangsa Indonesia. Lalu terdapat tarian daerah di Indonesia, yaitu ada tari kecak dari Bali yang diciptakan oleh Wayan Limbak dan pelukis asal Jerman yang bernama Walter Spies menciptakan tari kecak ini. Tari kecak ini ditarikan oleh pria yang meneriakkan kata cak cak cak. Yang kedua ada tari reog. Tari reog ini merupakan tarian dari Ponorogo. Tarian ini merupakan salah satu tarian yang terkenal di Indonesia yang berasal dari kota Ponorogo. Ciri khas dari tarian ini yaitu busana atau properti yang dikenakan penari, ada kepala singa dengan hiasan burung merak di atas kepalanya yang sangat mencolok. Yang ketiga ada tari Ratoh Jaro dari Aceh. Tarian ini biasa ditampilkan dalam acara penyambutan tamu penting dan juga sebagai hiburan. Hampir mirip dengan tari saman. Yang keempat ada tari Lenggang Nyai, yaitu tarian dari Betawi. Tarian ini salah satu tarian khas Jakarta yang diambil dari sebuah cerita rakyat. Penarinya menari dengan gerakan lincah, biasanya menggunakan pakaian yang terang, diiringi dengan musik Betawi yaitu gambang kromong. Yang kelima ada tari Jaipong. Tari Jaipong ini dari Jawa Barat. Tari Jaipong adalah seni tari yang lahir dari kreativitas orang asal Bandung, yaitu Gugum Gumbira. Selanjutnya terdapat pakaian adat di Indonesia, yaitu ada pakaian adat kebaya dari Jawa Barat. Kebaya itu blus tradisional yang dikenakan wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis yang dikenakan dengan sarung, batik, atau pakaian rajutan tradisional lainnya. Yang kedua ada baju bodo dari Makassar, Sulawesi Selatan. Baju bodo ini merupakan adat Bugis, diperkirakan sebagai satu busana tertua, yaitu dipakai untuk acara adat seperti upacara pernikahan. Yang ketiga ada pakaian adat dari Bangka Belitung, yaitu baju setting dan kain cual. Kain cual memiliki kesamaan dengan kain songket yang merupakan khas dari Palembang. Kemudian ada tradisi di Indonesia, yaitu yang pertama ada tradisi halal bihalal. Salah satu tradisi ini merupakan perayaan Idul Fitri untuk berkumpul bersama keluarga besar dengan atau teman semasa sekolah. Yang kedua ada tradisi Dukderan dari Semarang. Tradisi ini merupakan menabuh beduk untuk menentukan ketetapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan yang dilaksanakan sehari sebelum puasa Ramadan. Terus yang ketiga ada tradisi dari Tabuik dari Kota Pariaman. Tradisi Tabuik ini kegiatan dilakukan setiap tahun di Kota Pariaman. Peringatan sejatinya berlangsung setiap tanggal 10 Muharram, penanggalan Hijriah. Yang keempat ada tradisi Debus dari Banten, yaitu kesenian ini menyebar dan dapat juga ditemukan di Aceh dan Sumatera Barat.
Kesenian ini mempertunjukkan kemampuan manusia yang kebal terhadap senjata tajam, air keras, dan lain-lain. Kesenian debus ini merupakan kombinasi antara seni tari dan suara. Yang kelima ada tradisi karapan sapi dari Madura. Tradisi karapan sapi ini lomba pemacu sapi yang digelar pada tahun antara bulan Agustus hingga September. Lalu ada makanan khas di Indonesia. Yang pertama ada rendang dari Minangkabau. Rendang ini merupakan masakan daging yang diproses dengan suhu rendah dan waktu yang lama menggunakan rempah-rempah dan santan. Yang kedua ada kerak telur dari Jakarta atau Betawi dengan bahan-bahan beras ketan putih, telur ayam atau bebek, ebi atau udang kering yang diasingkan, yang disangrai kering ditambah bawang goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica, butiran garam, dan gula. Yang ketiga ada gudeg. Gudeg itu merupakan makanan khas dari Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Biasanya seporsi nasi gudeg disajikan lengkap dengan krecek, ayam kuah santan, hingga telur. Yang keempat ada nasi rawon dari Jawa Timur. Nasi rawon ini merupakan masakan Indonesia berupa sup daging berkuah hitam dengan campuran bumbu khas yang menggunakan kluwak. Kemudian saya mengikuti seminar yang kedua, yaitu pada tanggal 13 Desember 2020 tentang bahasa sebagai produk budaya Indonesia yang disampaikan oleh pemateri yaitu Ibu Aida Sumardi, Ibu Ratna Dewi Kartikasari, Saudari Nindya, dan Saudari Adelia Anissa Suci. Materi ini membahas tentang kebudayaan dari Minangkabau, kebudayaan dari Jawa, kebudayaan dari Palembang, dan kebudayaan dari Betawi. Kemudian kebudayaan Minang merupakan salah satu dari kebudayaan di Indonesia. Suku dan budaya di Indonesia sangat beragam dari Sabang sampai Merauke. Ada suku Jawa, suku Aceh, suku Palembang, suku Minang, suku Betawi, suku Papua, dan lain sebagainya. Dalam sapaan kekerabatan bahasa Minang dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk hubungan kekerabatan dan bentuk kata sapaan bahasa Minang. Dalam bentuk hubungan kekerabatan, kata ibu kandung jika dalam bentuk sapaan bahasa Minang itu disebutnya iek, biai, uai, ama. Lalu ada kata kakak perempuan ibu. Dalam bahasa Minangnya disebut mak tuo, maangah. Bahasa Minang memiliki aturan dan tata krama yang disebut kato. Dalam berbahasa orang Minang mempertimbangkan dengan siapa mereka bertutur. Yang pertama ada kato mandaki, yaitu tata krama bertutur dengan orang yang lebih tua. Yang kedua ada kato malerang, yaitu tata krama bertutur dengan orang yang disegani. Yang ketiga kato mendata, yaitu tata krama bertutur kepada teman sebaya. Yang keempat kato manurun, yaitu tata krama bertutur dengan orang yang lebih muda. Selain sapaan bahasa Minang, kebudayaan Minang juga terdapat lagu daerah seperti Kampuang Nanjau di Mato, Pulang Lauda, Bapi Sabu, Kanyo Bacurai, dan lain sebagainya. Dalam lagu Kampuang Nanjau di Mato memiliki sebuah makna, yaitu menceritakan tentang perantauan orang Minang yang rindu pada kota mereka. Seperti yang kita ketahui, orang Minang sering berpindah ke negara atau ke daerah lain. Lalu ada lagu Pulang Lauda, itu menceritakan tentang sepasang kekasih yang memendam rindu karena seorang laki-laki dari Minangkabau itu merantau jadi jarang pulang. Kemudian ada nama daerah dan tempat wisata di Minangkabau, yaitu Sigiran, Jembatan Siti Nurbaya, Taman Siti Nurbaya, Aya Ange. Jembatan Siti Nurbaya diambil dari nama salah satu tokoh novel, yaitu Siti Nurbaya. Kemudian kita bertemu dengan Taman Siti Nurbaya yang terletak di Bukit Padang, yaitu tempat Siti Nurbaya dimakamkan. Ayaange ini memiliki arti air panas. Ayaange ini terletak di Padang Panjang dekat Gunung Berapi. Kemudian ada nama makanan di Minangkabau, yaitu ada gulai itiak lado hijau, karipik sanjai balado, lamang tapai, ayam singgang, palai rinua. Kemudian dalam sapaan bahasa Jawa terdapat dua bentuk, yaitu bentuk hubungan kekerabatan dan kata sapaan bahasa Jawa. Dalam kata orang tua, biasanya pada kata bahasa Jawa itu disebutnya wong tuo. Kemudian ada kakek nenek, biasanya disebutnya mbah lanang dan mbah wedo. Terus ada ayah ibu, yaitu biasanya disebut dalam bahasa Jawa bapake dan simbo. Terus bapak ibu, kakak, bapak, dan ibu disebutnya Pak D dan Bu D. Kakak laki-laki dan perempuan Kang dan Mbak Yu. Kemudian suami atau istri atau suami, yaitu bojo atau garwo.
Selain sapaan dalam bahasa Jawa, terdapat beberapa lagu daerah di Jawa, yaitu Rek Ayo Rek, Dondong Opo Salak, Cublak Suwong, Suai Ora Jamu, Gundul Pacul. Makna dari lagu Rek Ayo Rek adalah bahwa bahagia tidak selalu ada banyak uang. Kami juga akan bersenang-senang dengan banyak teman dan menghabiskan waktu bersama mereka. Jadi walaupun bisa jalan-jalan dengan banyak orang, jangan minder dan jangan takut nongkrong. Kemudian ada nama daerah di Jawa yaitu Banyuwangi, Bojonegoro, Sidoarjo, Situbondo, Purwodadi. Lalu terdapat beberapa nama makanan daerah Jawa yaitu gado-gado, pecel, nasi kerawu, rujak cingur, garang asam. Rujak cingur ini merupakan makanan daerah Jawa yang memiliki arti kata cingur yang artinya mulut sapi. Kemudian garang asam adalah makanan yang rasanya sedikit asam. Garang memiliki arti galak atau keras. Jadi makanannya sangat pedas jika dimakan. Kemudian ada dalam sapaan bahasa Palembang, yaitu terdapat kata ayu yang berarti artinya kakak perempuan, kemudian betino yang artinya perempuan. Selanjutnya ada kata bicek yang memiliki arti sapaan generasi orang tua yang merupakan adik perempuan, ayah atau ibu. Kemudian terdapat lagu daerah Palembang yaitu Sayang Selayak, Pempek Lenjer, Desangke, Melati Karangan, dan Yasaman. Makna lagu Sayang Selayak adalah menceritakan kisah cinta akan sangat indah mengingatnya. Tidak hanya saling mencintai, lagu ini juga menjaga kecintaan terhadap lingkungan agar tetap peduli dan tidak merugikan. Selanjutnya ada Desangke. Terlihat dari lirik lagunya yang bercerita tentang kebohongan. Apa yang mereka lihat, kata mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Setiap lagu memiliki makna yang tersembunyi. Lalu ada nama daerah atau tempat wisata di Palembang yaitu Bentang Kuto Besak, Sungai Musi, Museum Sultan Mahmud Bahadarudin II, Pulau Kemaro, dan wisata religi Al-Quran Raksasa. Dari tempat-tempat wisata yang sudah diuraikan masih dalam satu kawasan yang dijangkaunya berdekatan. Lagu Yasaman yang memperlihatkan jembatan Ampera yang di bawahnya merupakan Sungai Musi. Kemudian ada makanan yang sangat populer di Palembang yaitu ada pempek, tekwan, kerupuk kemplang bakar, kue 8 jam, dan mie celor. Kemudian dalam sapaan bahasa Betawi yaitu memiliki arti orang tua. Dalam bahasa Indonesia orang tua, kemudian dalam bahasa Betawinya itu babeh atau nyak. Terus ada kakek nenek yaitu dalam bahasa Betawinya engkong dan nyai. Untuk ayah ibu bahasa Betawinya abah dan inya. Kemudian kakak bapak dan kakak ibu yaitu mamang dan encing. Kakak laki-laki dan kakak perempuan yaitu biasa dipanggil abang dan empok. Kalau istri dan suami itu bini dan laki. Lalu terdapat lagu daerah Betawi yaitu ondel-ondel, kicir-kicir, jali-jali, sang bango, dan keroncong kemayoran. Lagu jali-jali merupakan salah satu khasanah musik dan lagu dari Betawi. Asalnya diyakini dikembangkan oleh orang Tionghoa kelahiran Jakarta melalui musik tradisional mereka, gambang kromong, yang kemudian menjadi musik Betawi. Lagu si jali-jali terlihat jelas bahwa Betawi sangat mengenal tanaman jali-jali. Lagu ondel-ondel menceritakan tentang keunikan boneka khas Jakarta ini. Biasanya dinyanyikan pada pertunjukan seni budaya daerah, acara hitanan, atau pernikahan adat di Betawi. Di setiap acara pernikahan atau tempat wisata yang ada di wilayah Jakarta, ondel-ondel sosok itu selalu menghiasi tempat tersebut. Kemudian ada makanan khas dari Betawi yaitu kerak telur, semur jengkol yang dimasak dengan api kecil yang agak lama sehingga jengkol tersebut menjadi empuk. Nasi uduk, roti buaya biasanya ada pada hantaran pernikahan, dan kue cucur. Sekian penjelasan dari saya mengenai kedua materi dalam seminar tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.